geser ke sebelah kanan. Ini saya potong pendek, kenapa? Karena ini akar tidak produktif ya. Yang produktif akar ini, kasih asupan ke cabang yang sini, sama yang depan kasih asupan ke atas, yang sini juga ke atas. Terus yang di sebelahnya ini tadi ada akar kecil di sini. Ini nanti mungkin saya potong pendek juga seperti ini. Jadi zigzag ya, yang akar tidak dominan kasih asupan nutrisi ke atas saya potong pendek. Yang jalur nutrisinya dominan kasih asupan ke atas saya potong agak panjang, zigzag. Ini juga panjang karena bentangannya nanti ke sebelah sini untuk akar, untuk memaksimalkan bahan ini nanti ke depannya proporsi antara atas sama bawah. Dulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Kali ini saya akan update untuk bahan bonsai wayang. Akan saya cek ini terbengkelai ya untuk prosesnya. Saya mau proses ulang untuk bahan bonsai jenis wayang ini, mempunyai karakter daun yang unik. Juga untuk pembesaran batangnya lumayan lama. Untuk teman-teman yang suka menanam bahan bonsai satu ini, jangan kaget ya. Biasanya kalau tumbuh subur daunnya lebar-lebar ya, lebar terus belum keluar corak warna asli karakter daunnya. Itu menandakan pertumbuhannya, perkembangannya cepat ya kalau masih lebar. Kalau sudah tua kondisinya seperti ini. Oke, saya mau langsung cek untuk bahan ini. Lama sekali nih untuk bahan ini terbengkelai, tidak saya sentuh nyampe akarnya terbuka. Setiap hari cuman disiram. Ada akar yang besar sekali. Dulu pas saya melakukan pengepresan ini, saya pernah update ya, kalau tidak salah. Untuk teman-teman nanti bisa simak di bawah deskripsi untuk linknya pas saya melakukan pengepresan akar ini. Seperti biasa ya, saya melakukan proses membuat bahan bonsai. Kalau akar belum maksimal, walaupun cabang-cabang di atas oper, belum saya lakukan pengepresannya. Ini masih los pucuk sampai di atas karena proses di bawah belum selesai. Saya pengen nanti untuk akar saya pres mempunyai anak cabang akar, pecahan akar. Nanti kalau sudah proporsi antara akar sama batang, ini sebenarnya sudah sedikit proporsi ya untuk batang sama akar, tapi untuk pecahan akarnya belum maksimal besarnya seperti ini. Nah, saya akan lakukan nanti, saya mau cek akarnya dulu. Nanti kalau sudah sesuai yang seperti saya inginkan, besar batang sama akar dominan, sudah mempunyai tahapan dan mempunyai pecahan seperti ini, baru saya akan lakukan untuk pengepresan di atas. Ini sudah lumayan besar. Oke, seperti apa, saya mau langsung coba untuk cek bongkar bahan ini. Oke, untuk langkah awal saya akan melakukan pengepresan untuk akar yang sudah oper ya. Sedikit terlambat ini untuk pengepresan akarnya. Yang sebelah sini saya akan untuk lakukan pemotongan akar.
kira-kira tahap kedua saya lakukan seperti ini ya. Setelah tahap pertama saya lakukan pemotongan akar dengan berharap nanti menumbuhkan anak cabang akar. Saya pengen nanti memaksimalkan akar di bawah ini proporsi antara atas sama bawah. Seandainya cabang di atas ada stang pertama kedua, tentunya kita potong, ada pecahan cabang dan seterusnya ya. Di bawah saya nanti berharap saya lakukan seperti hal yang sama dengan metode nanti. Seandainya contoh saya ambilkan seperti ini ya, ini nanti seandainya besar akar dua ini sudah hampir proporsi sama ini, mungkin atas saya press ya keseluruhan dengan teknik semua akar sesuai seperti yang saya harapkan dengan tahapan yang tepat. Jadi atas ada tahapan, di bawah ada tahapannya, rencana ini nanti. Nah, seperti pada contoh ini sudah saya potong cabang akar, masih kecil ya, saya biarkan. Coba kita lihat dari sisi sebelah kanan. Ini tampak dari sebelah kanan dari layar kaca sebelumnya. Nah, masih kecil juga, saya sisakan dua. Coba kita lihat lagi dari sisi sebelah yang kanannya lagi ya. Ini yang saya maksud ya. Tahapan akar awal, besar batang, besar akar ini saya potong mempunyai anak cabang akar, saya potong pendek lagi mempunyai dua pecahan seperti ini. Nanti kita tarik di sini. Ini masih kecil ya. Seandainya nanti tidak mau besar, saya pakai satu aja, karena sini sudah pecahan satu, dua anak cabang akar, ini dua lagi, ini mungkin satu, tidak apa-apa. Kita lihat nanti juga perkembangannya bagaimana. Kita lihat dari sisi sebelah layar kaca teman-temannya, saya geser sedikit. Oke, ini dia dari layar kaca sebelumnya, sebelah geser ke sebelah kanan. Ini saya potong pendek, kenapa? Karena ini akar tidak produktif ya, yang produktif akar ini. Kasih asupan ke cabang yang sini, sama yang depan kasih asupan ke atas, yang sini juga ke atas. Terus yang di sebelahnya ini tadi ada akar kecil di sini, ini nanti mungkin saya potong pendek juga seperti ini. Jadi zigzag ya, yang akar tidak dominan kasih asupan nutrisi ke atas saya potong pendek, yang jalur nutrisinya dominan kasih asupan ke atas saya potong agak panjang. Zigzag ini juga panjang karena bentangannya nanti ke sebelah sini. Untuk muka nanti bisa setel dari sebelah sana, sebelah kiri ataupun kanan. Ini saya potong kenapa? Karena kalau ini nanti besar pasti akan berdempetan sama ini ya. Saya pengen nanti pembesaran akarnya yang ini, yang jalur ke sini, ini saya potong. Mungkin agak ke sini, sama seperti ini, zigzag. Ini saya potong untuk membantu asupan juga biar keluar serabut kecil. Ini serabut kecil ini saya pengen besarkan. Kenapa ini saya potong tidak saya besarkan? Karena ini nanti kalau sudah besar berdempetan juga ya, akan terlalu dekat. Jadi ada spasi, ini serabut, keluar serabut, saya potong keluar serabut. Ini besar, saya potong agak panjangan dikit. Ini proses tahapan untuk akar, untuk memaksimalkan bahan ini nanti kedepannya proporsi antara atas sama bawah. Ini bahan ini akan saya biarkan begini dulu. Nanti saya tunggu agak sedikit kering, terus saya kasih untuk salep kambium. Tadi sudah saya sikat untuk bekas potongan ataupun keseluruhan daripada batang ini. Nanti setelah saya kasih kambium seperti ini, kalau sudah kering lagi saya timbun sekian, pakai pasir Malang atau pasir ladu kali yang poros. Kalau yang bagus pasir Malang ya, tapi lumayan untuk biayanya juga tambah ya. Dan satu lagi ya teman-teman, tentunya kita proses membuat dari nol, apalagi dari budidaya terun cangkok, tentunya memakan waktu yang lumayan lama, proses yang tidak sedikit waktu kita menghabiskan di lahan untuk berkarya.
Kalau untuk saya pribadi, untuk membuat bahan bonsai dari nol, saya biasa membuat fondasi yang maksimal dulu, membuat gerak, mempersiapkan cabang seandainya ada. Seandainya atas oper, saya nolkan. Cabang pertama, kedua oper saya nolkan. Yang penting batang utama sama akar fondasi yang udah modal kuat dulu ya. Seperti halnya kita mendangkel di alam ya, kita mendapat bahan bonsai yang bagus, mempunyai kaki yang bagus. Seandainya atas oper-oper, pasti kita nolkan, kita ulang lagi, kita tanam di pot, atau bahkan mungkin kalau bahannya besar kita tanam lagi di lahan ground. Tapi untuk teman-teman variatif ya, monggo selera, kita tetap sama-sama belajar. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update bahan bonsai warwayang ini. Tahap untuk membuat bahan bonsai yang maksimal dengan memproporsikan akar mempunyai tahapan, sinkron untuk di atas cabang juga mempunyai tahapan, dan pecahan juga. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.